Shalom, selamat sabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya, Ariel Kurnedi, dan kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di kelas Cornerstone. Dan kali ini kita akan mempelajari untuk pelajaran yang ke-6, triwulan yang kedua tahun 2026, dengan judul pelajaran Mengenakan Pakaian Orang Lain. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Filemon 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Ini merupakan pesan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Filemon tentang hamba Filemon, yaitu Onesimus. Sahabat, hari ini kita akan mempelajari kisah bagaimana Filemon yang mempunyai seorang hamba, yaitu Onesimus, di mana Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus. Dikisahkan bahwa Filemon mempunyai seorang hamba yang bernama Onesimus. Tetapi Onesimus tidak merasa puas dengan pekerjaan yang dia sudah miliki di rumah Filemon. Dia merasa tidak mendapatkan apa yang dia seharusnya dapatkan. Oleh karena itu, Onesimus pergi melarikan diri dari rumah Filemon tanpa sepengetahuan tuannya, yaitu Filemon. Tetapi ketika dalam masa pelarian diri itu, Onesimus merasa gelisah. Onesimus merasa khawatir oleh karena dia sudah melakukan hal yang seharusnya dia tidak lakukan, yaitu pergi dengan diam-diam. Ketika Onesimus dalam pelarian dirinya, dia bertemu dengan Rasul Paulus. Selama Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus mengajarkan hal-hal firman Tuhan, hal-hal kebenaran kepada Onesimus. Onesimus yang tadinya awalnya dia mempunyai sifat keras kepala, tidak mau merendahkan diri, tidak mau merendahkan hati. Selama pembelajaran firman Tuhan dengan Rasul Paulus, akhirnya Onesimus berubah. Dia berubah sifatnya. Dia berubah wataknya. Yang awalnya dia keras kepala, tidak mau merendahkan hati, tidak mau memaafkan. Akhirnya dia berubah menjadi orang yang rendah hati. Akhirnya dia menjadi orang yang sabar. Akhirnya dia menjadi orang yang suka memaafkan. Dia berubah oleh karena kedekatan hubungan Onesimus dengan Tuhan. Tuhan mengubahkan hidup Onesimus. Setelah Rasul Paulus melihat bahwa Onesimus sudah berubah, bukan lagi Onesimus yang dulu, maka Rasul Paulus mengirimkan surat pesan kepada sahabat baiknya, yaitu Filemon, untuk boleh menerima kembali Onesimus di dalam rumahnya, di dalam pekerjaannya. Tetapi Rasul Paulus bukan dengan sifat memerintah, bukan dengan hal memaksa kepada Filemon untuk menerima Onesimus. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan kerendahan hati. Rasul Paulus menunjukkan sifat kerendahan hati kepada Onesimus dan juga kepada Filemon untuk boleh saling memaafkan, untuk boleh saling mengampuni. Tetapi oleh karena Onesimus sudah mempunyai rasa khawatir, rasa gelisah di dalam hatinya, maka dia terus pikirkan hal itu, apakah dia akan diterima kembali oleh tuannya, yaitu oleh Filemon, atau tidak. Tetapi Rasul Paulus meyakinkan Onesimus. Rasul Paulus juga meyakinkan Filemon bahwa semuanya sudah berubah. Akhirnya, Filemon dengan rendah hati, oleh karena Rasul Paulus juga mengirimkan surat dengan rendah hati, maka Filemon mau menerima kembali hambanya, yaitu Onesimus, untuk boleh bekerja kembali di dalam rumahnya. Dengan kerendahan hati, dengan saling memaafkan, dengan saling mempunyai rasa sabar, maka hubungan boleh dipulihkan.
maka hubungan antara Filemon dengan Onesimus bisa diperbaiki. Semuanya kuncinya adalah kerendahan hati, saling memaafkan, saling mengerti satu dengan yang lain. Tidak dengan saling keras kepala, tidak dengan saling memarahi, tidak dengan saling tinggi hati, tetapi semuanya dibawa dengan sifat, karakter, rendah hati, dan saling memaafkan. Itulah yang Rasul Paulus mau ajarkan juga kepada kita di hari Sabat ini, yaitu mengenakan pakaian orang lain. Sifat yang dibawa oleh Kristus, sifat karakter Kristus, karakter Yesus adalah yang harus kita kenakan saat ini, yaitu sifat karakter rendah hati, saling memaafkan, saling sabar, dan itulah yang menjadi kunci untuk memulihkan hubungan. Pada hari Sabat ini, satu pelajaran yang bisa diambil adalah ketika kita mempunyai masalah dengan orang, kunci untuk boleh memulihkan hubungan, kunci untuk bisa melakukan rekonsiliasi adalah saling merendahkan hati, saling merendahkan diri, saling maafkan, panjang sabar, dan murah hati. Ketika itu sudah bisa kita jalankan, ketika itu sudah bisa kita lakukan, maka pemulihan hubungan akan terjadi. Rekonsiliasi akan terjadi. Kiranya melalui pelajaran sekolah Sabat kita di hari Sabat ini, kita mempunyai karakter yang semakin baik. Kita mempunyai tabiat yang semakin baik, yaitu tabiat Kristus. Sehingga ketika tabiat Kristus kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan dapat menjadi pembawa damai kepada semua orang, dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan ketika karakter Kristus, sifat Kristus kita kenakan, kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like, dan jangan lupa untuk boleh di-share, dibagikan kepada siapa saja, sehingga pelajaran sekolah Sabat ini boleh untuk dilihat, dinikmati oleh semakin banyak orang. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan untuk di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman boleh untuk mendapatkan pemberitahuan apabila ada pelajaran video yang terbaru. Sampai jumpa di pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati.